Oke, selamat pagi teman-teman semua di waktu Hongaria. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit tips, terutama bagi teman-teman yang tertarik untuk melakukan penelitian kualitatif. Nah, fokusnya hari ini adalah tentang instrumen apa yang kita bisa gunakan untuk eh, memberikan coding terhadap data yang sedang kita teliti. Seperti diketahui, dalam penelitian kualitatif itu sumber datanya bisa saja berasal dari kuesioner, dari interview, ataupun dari dokumentasi, discourse, atau mungkin buku atau teks yang ingin teman-teman teliti. Nah, tujuannya apa? Dengan menggunakan sebuah software yang bisa membantu kita ini, bisa membantu kita untuk mengklasifikasikan em, kode-kode dari data-data penelitian kita itu dia terklasifikasi ke kode yang seperti apa. Tentunya sebelum meneliti teman-teman semua harus bisa menentukan nanti codingnya apa saja yang akan digunakan di dalam menganalisa data dari penelitian teman-teman sekalian. Oke, jadi untuk singkat saja, nanti selebihnya bisa dipelajari sendiri. Ini juga tidak terlalu sulit. Ada sebuah software yang free trial dari internet yang batas penggunaan free-nya itu sampai 100 kali penggunaan. Jadi setelah 100 kali artinya kita dianjurkan untuk membeli yang premium ya. Tapi untuk penelitian dasar terutama untuk teman-teman yang masih S1, maka penggunaan ini bisa digunakan tanpa harus membeli ya. Jadi bisa dengan menggunakan free trial saja yang sampai 100 kali penggunaan tersebut. Namanya adalah KDE Miner. Nah, KDE Miner seperti apa? Setelah teman-teman download dari internet, ya, cari aja namanya KDE Miner Lite atau QDA Miner Lite, ya. Setelah di-download, maka dia ikonnya seperti ini. Ini yang warna oranye. Lalu saya klik, akan muncul seperti ini ya. Ada yang free edition, ada yang upgrade. Kita pilih saja yang free edition. Oke, lalu kita mulai buka. Kita membuat sebuah project baru, ya kan? Kita buka project baru, lalu kita klik yang ini, create a project from a list of document atau images. Maka muncul seperti ini. Nah, pastikan teman-teman semua berkas wawancara ataupun kuesioner ataupun teks yang teman-teman ingin analisa itu sudah berada di komputer teman-teman sendiri. Oke, misalnya, oke, coba saya cek dulu ya. Hmm, Oke, saya carikan sebuah contoh saja. Misalnya saya mau meneliti ataupun menganalisa sebuah buku, ya, buku tentang pengajaran bahasa Inggris di sekolah di Indonesia. Tadi bukunya sudah saya simpan, cuma nggak ketemu. Jadi ini kita anggap saja ya, sebuah buku. Nah, oke, maaf, bukan buku ini. Kita cari sebuah data. Nah, misalnya ini bukunya misalnya. Lalu kita add. Setelah kita add, kita create. Kemudian kita klik OK. Lalu kita tambahkan sebuah data, misalnya KDE test misalnya. Itu hanya sebagai nama saja, jadi dia otomatis tersimpan di dalam komputer kita. Kemudian kita save. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia teman-teman semua. Jadi, katakanlah ini adalah teks yang mau kita analisa. Dia termasuk ke dalam kategori apa, ya. Nah, sebelum kita menganalisa, maka kita harus terlebih dahulu menentukan kode dari penelitian yang kita harapkan itu seperti apa. Jadi, aspek-aspek apa yang ingin kita analisa dari buku teks ini. Nah, kita tulis dulu kodenya di sini. Di sini ada codes, kemudian ada ads. Misalnya saya ingin meneliti tentang aspek-aspek budaya yang ada di dalam buku pengajaran bahasa Inggris, ya, aspek budaya. Jadi beberapa aspek itu sudah saya bagi jadi 3, yaitu ada source culture, target culture, dan international culture. Kita mulai dulu dari source culture. Ya.
Kemudian salah satu bagian dari source culture itu ada subscale-nya yaitu person. Kemudian di sini kita pilih warna merah, kita add, maka muncul di sini source culture itu bagiannya person. Kita tambahkan lagi, selain person kita juga punya product. Lalu kita add, maka akan muncul product. Kemudian kita tambahkan lagi, setelah product akan ada practice. Maka di sini akan muncul practice. Jadi ada person, product, practice. Kita tambahkan satu lagi, setelah practice, itu ada perspektif misalnya. Nah, kita tambahkan. Maka akan muncul ya. Jadi dari bagian source culture ada person, product, perspektif, dan practice. Kemudian kita ganti yang source culture menjadi target culture. Ya, jadi ini anggap ini adalah sebuah subscale yang ingin kita cari. Maka kita bagi juga di sini ada person, warnanya kita ganti, teman-teman. Kita ganti jadi hijau misalnya. Ya, nah maka akan muncul person. Setelah person kita tambah lagi product. Misalnya produk 1. Tambah lagi practice. Ya, kalau dia tidak mau tambah saja 1 untuk membedakan. Kemudian ada perspektif. Oke, lalu kita ganti. Tadi sudah ada source culture, target culture, lalu international culture. Ya, di sini kita tambah person 3, karena ini nomor 3, warnanya kita ganti dulu, jadi kuning misalnya. Oke, lalu kita tambah produk 3. Kemudian kita beri nama lagi practice 3. Jadi nanti kita ingat-ingat namanya practice 3 itu berarti masuk ke international culture. Perspektif 3. Oke, teman-teman semua. Jadi ini adalah aspek-aspek yang kita ingin analisa dari textbook ataupun instrumen wawancara yang kita gunakan. Ya, bisa jadi ada itu kuesioner, bisa jadi wawancara, atau dokumentasi, atau gambar misalnya, atau textbook, discourse, artikel, ataupun karya-karya sastra lainnya yang ingin kita analisa. Nah, lalu langkah berikutnya apa yang ingin kita lakukan? Langkah berikutnya adalah tidak lain dan tidak bukan, kita membaca teks ataupun dokumen, ataupun buku yang ingin kita analisa itu dari awal sampai akhir. Saran saya teman-teman, sebelum kita memulai menganalisa buku ini, dibaca dulu secara umum, secara general terlebih dahulu. Kira-kira cakupan apa saja yang ada di dalam buku tersebut. Nah, setelah teman-teman selesai membaca, misalnya 1 kali atau 2 kali putaran membaca, ya, maka proses analisa pun dimulai. Jadi dari halaman 1 sampai halaman paling akhir dari buku tersebut, tetap dianalisa. Ya, kita analisa. Maka kita mulai dulu dari konten dari bukunya. Ya, kalau judul dan daftar isi tidak perlu ya. Konten buku. Nah, misalnya ini. Ya, kita baca terlebih dahulu, maka kita sebagai peneliti, kita harus memiliki list yang jelas tentang aspek-aspek apa yang kita ingin teliti, aspek-aspek apa yang ingin kita coding dari buku ini. Ya, kemudian setiap kalimat dari buku dibaca dengan hati-hati. Lalu bagian manakah dari setiap kalimat itu yang mewakili aspek budaya ataupun aspek dari topik penelitian kita. Misalnya, ketika saya baca kalimat yang pertama, maka muncullah ini merupakan aspek dari person. Misalnya ada nama orang di dalam dokumen ini yang bernama John. Nah, John ini merupakan nama orang, ya kan? Dan dia merepresentasikan aspek sebuah budaya. Tapi budaya apa yang direpresentasikan? Apakah budaya Indonesia? Ya, apakah budaya target budaya dari topik yang ada di dalam buku, misalnya buku tersebut sedang membahas, ada sebuah teks membahas tentang Spanyol, apakah John ini nama dari Spanyol, atau international culture. Ya, misalnya, maaf, kalau target culture berarti apakah dia culture dari
negara native speaker seperti Inggris, Amerika, atau nama Spanyol. Nah, ini adalah target culture dia, bukan international culture dan bukan juga source culture. Ya, jadi kita bisa coding ketika dia masuk ke target culture dan itu person, maka kita klik di bagian person 2 kali. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini sudah tercode person. Lalu di bagian lain, misalnya kita anggap ini sebuah tulisan dan dia masuk ke bagian practice, tapi dari source culture. Kita klik practice 2 kali, maka di sini akan muncul dengan warna yang berbeda. Lalu di bagian lain, misalnya ada sebuah paragraf, ini merepresentasikan sebuah perspektif dari international culture. Kita klik 2 kali. Nah, jadi teman-teman sekalian, apabila hal ini dilakukan secara menyeluruh, terus-menerus dari awal hingga akhir, ya, kita akan mengumpulkan banyak sekali hasil-hasil coding seperti ini. Dan pada akhirnya nanti kita bisa hitung presentasinya. Kita bisa hitung berapa banyakkah yang menjadi bagian dari target culture, dari source culture, ataupun dari international culture. Tapi ini semua tergantung terhadap aspek apa yang teman-teman ingin teliti. Ya. Nah, setelah selesai, maka kita bisa menganalisa. Di sini ada menu analisa, kita coding frekuensi. Ya, lalu, sorry. Nah, ini kita klik semua, karena kita ingin mengcodingnya, tapi ini tergantung teman-teman ingin mengolahnya seperti apa. Setelah ini diklik semua, teman-teman, lalu di search, maka muncul datanya seperti ini, presentasinya. Apabila dibentuk dalam tabel, akan muncul seperti ini. Nah, langkah kita untuk menerjemahkan ini tentunya harus dilakukan dengan hati-hati, dalam artian menerjemahkan angka yang sudah kita dapatkan. Tapi ingat, ini bukan kuantitatif, ini hanya kualitatif, ya, deskripsi berdasarkan presentasi, tidak ada olah statistik di sini. Ya, tapi gunanya dari KDE Miner ini membantu kita untuk merapikan analisa, klasifikasi dari data kita, kemudian akan menghasilkan tabulasi sendiri di sini. Nah, dari tabulasi ini kita bisa terjemahkan sendiri, bagaimana tergantung perspektif ataupun teori apa yang kita gunakan. Dan untuk memperindah gambarnya kita bisa buat menjadi diagram di sini. Ya, di sini ada menu diagram, kita pilih terlebih dahulu, kita blok, setelah itu kita klik diagram, maka akan muncul seperti ini. Ya, jadi dari segi persen segala macam. Ini terlihat dia satu warna karena memang tadi di awal memang tidak terlalu kita setting untuk warna. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri. Bentuk diagram pun bisa kita ubah. Ya, untuk praktis secara keseluruhan dari seluruh komponen source culture, target culture, dan international culture. Untuk praktis itu ada 40%, perspektif 3 ada 20%, dan lain sebagainya. Untuk pemilihan warna, teman-teman bisa pilih sendiri di sini. Tergantung selera teman-teman sekalian. Ya, jadi gunanya dari KDE Miner ini, selain untuk merapikan klasifikasi dari penelitian kualitatif kita, tergantung terhadap coding-coding yang kita gunakan di dalam aspek penelitian kita, KDE Miner juga membantu kita untuk memberikan tabulasi yang cukup bagus dan komprehensif, bisa diterjemahkan, dan juga menyediakan kita visualisasi yang baik juga, bermacam-macam visualisasi, ya, yang nantinya bisa kita gunakan di dalam, teman-teman gunakan misalnya bagi yang S1, di dalam skripsi teman-teman untuk mewakili sebaran data secara kualitatif. Jadi mungkin begitu saja teman-teman sekilas tentang penggunaan KDE Miner. Mudah-mudahan ini bisa membantu, terutama untuk peneliti pemula di bidang kualitatif. Sebenarnya masih banyak software-software lain seperti NVivo misalnya yang bisa digunakan untuk penelitian kualitatif. Tapi KDE Miner ini dia yang lebih mudah dipahami, komprehensif, dan lebih terjangkau sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali dalam penelitian kualitatif. Dan sehingga kita sebagai peneliti bisa memvisualisasikan penelitian kita secara elegan dan mudah dipahami oleh orang lain. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.